untuk Bapak Surahyo Sumarsono. Monggo Bapak, nanti ini temanya terkait dengan tantangan infrastruktur teknologi di telemedicine. Dan beliau adalah konsultan TI ya, dan telemedicine. Saya sempat melihat sekilas profil Pak Surahyo, sekarang juga PhD kandidat dan risetnya terkait dengan telemedicine ya Pak. Jadi ini pakar telemedicine meniko. Jadi monggo Pak Surahyo, waktunya 10 sampai 15 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam buat Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Rimawan, Mas Lulu, dan teman-teman di Sonjo yang sudah sangat hebat sekali menyelenggarakan acara ini sampai minggu 18 ya. Dan ini malam yang sangat sangat sakral karena besok pas malam kemerdekaan. Jadi ini kami kehormatan bertiga bisa tirakatan 17-an dengan presentasi tentang telemedicine. Baik, akan saya mulai presentasinya. Suara saya apakah cukup terdengar? Halo? Sudah jelas Bapak? Jelas Pak, Mas. Baik. Slideshow saya sudah bisa kelihatan? Sudah Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, akan saya mulai. Jadi di sini menarik tadi dari Bu In sudah sangat jelas sekali tentang bagaimana kemudian memberikan aturan-aturan regulasi atau panduan pengelolaan telemedicine. Kebetulan saya sendiri juga terlibat dari tahun 2012 dengan teman-teman UGM juga dan dari teman-teman yang lain mengembangkan telemedicine di Kementerian Kesehatan. Nah ini kita lihat bahwa ternyata bahwa tantangannya itu sangat banyak. Tadi Bu In juga disebutkan tentang hukum, regulasi, tentang etika, kemudian juga bagaimana contoh implementasi di lapangan dari Sarjito. Nah tentunya juga kita lihat ada tantangan lagi yang juga disebutkan oleh Bu In dan Pak Dodi adalah tentang tantangan infrastruktur teknologi informasi. Kita tahu sendiri juga bahwa penerapan TI di kesehatan itu relatif berjalan lebih lambat daripada industri yang lain karena itu masalah kehati-hatian, karena masalah hubungannya dengan keselamatan pasien. Jadi tentunya semua teknologi yang sedang berjalan sangat cepat sekali di luar sana, yang mungkin Anda lihat di perbankan, di industri ya, ada IoT, kita harus menahan diri sedikit untuk melakukan dengan baik di kesehatan karena ada banyak hal gitu ya. Baik, jadi saya ulas sedikit tadi tentang acuan dari telemedicine oleh WHO, deskripsi definisinya tadi sudah dijelaskan oleh Bu In. Nah, kemudian di Kementerian Kesehatan juga sudah punya divisi yang sama, saya percepat saja. Nah, di sini juga sudah dijelaskan oleh kedua pembicara sebelumnya bahwa ada dua yang perlu kita pahami. Satu yang lebih ke bagaimana kita memberikan layanan ke dokter pasien yang sudah dilindungi oleh SE 303220 dan Perkonsil 74220 dan antar Fasiankes yang sudah diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019. Ini tentunya lebih tinggi gitu ya. Ini harapannya nanti dari surat edaran nanti juga tadi sudah dijelaskan Bu In, kita juga mampu membuat Permenkes yang juga melindungi layanan telemedicine dari dokter ke pasien. Saya kira tadi sudah dijelaskan alasannya apa, keuntungan yang kita dapat apa. Nah, di sini di acuan WHO juga sudah sangat disebutkan bahwa telemedicine yang kita gunakan untuk dari dokter ke pasien, itu saya sengaja kasih bulatan merah adalah komplement rather than replace. Jadi hanya melengkapi, dengan kata lain tadi mungkin pendekatan tekon adalah pendekatan yang sangat sesuai regulasi juga dan tentunya itu digunakan pada pasien yang sudah terdaftar sebelumnya, yang sudah ada rekam medis dan lain-lain. Jadi memang tidak mudah juga bagi kita untuk menginisiasi satu layanan telemedicine baru yang belum pernah kita ketemu dan juga dengan sistem teknologi informasi yang mungkin belum siap ke arah itu dan lain-lain. Disebutkan juga oleh WHO ada aturan-aturan baik dari sisi safety-nya, privacy-nya, traceability, accountability, security, dan lain-lain. Nah, ini saya skip saja. Nah, ini juga saya ingin meluruskan tadi di Bu In juga sudah disebutkan karena telemedicine jadi topik yang lagi ngehits di era pandemi ini, banyak pengertian-pengertian mungkin kadang perlu kita luruskan. Nah, di sini disebutkan bahwa sebenarnya di dalam telemedicine ini kalau ingin kita adopsi atau kita implementasi itu ada 7 level yang perlu kita pahami. Nah, biasanya di Indonesia itu lebih ke di level 0 dan 1, yang penting ada video conference, ada satu komunikasi antara dokter dan pasien dan segala macam, disebut sebagai telemedicine. Ya nggak masalah juga gitu ya, itu memang
mungkin satu teknologi yang mungkin paling mudah kita gunakan, apakah itu menggunakan WA call, menggunakan Line, menggunakan Telegram, Skype, dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi nanti di atasnya tentunya adalah bagaimana kita mengolah data-data yang akan kita gunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, di situ nanti ada level 2, ada clinical data yang bisa kita transfer, bahkan nanti mungkin di level 3 sudah ada kamera yang kita bisa gunakan untuk membantu proses diagnosa jarak jauh ya. Nah, tentunya ini ada aturan-aturan tersendiri terhadap peralatan-peralatan kesehatan ya. Kalau di Amerika sesuai aturan FAA ada medical device yang memang harus sesuai dengan regulasi. Kalau di Indonesia kan mungkin belum sampai segitu ya. Jadi alat yang dipakai oleh pasien di rumah, misalnya ini kaitannya dengan dokter pasien, untuk digunakan untuk mengukur detak jantung, untuk mungkin mengukur tentang kadar gula di dalam darah, itu sebenarnya semuanya harus tersertifikasi dulu, baru kita sebut sebagai medical device, dan baru boleh diintegrasikan di dalam sistem telemedicine kita. Nah ini harapannya nanti suatu saat mungkin moga-moga Indonesia bisa sampai ke level 7 gitu ya. Nah ini juga gambaran sedikit tentang e-health di Indonesia, saya tidak akan bahas. Nah, bagaimana dengan on Indonesia sendiri? Jadi sebenarnya kalau kita bilang penggunaan telemedicine di pandemi ini, kalau kita bilang mereka menggunakan mobile, sebenarnya bukan hal yang baru lagi gitu. Kalau kita lihat dari sisi data yang kita dapatkan dari Hotsuite dan We Are Social tahun 2020 Januari, kita lihat bahwa pengguna internet itu sudah sampai 175 dan bahkan koneksi mobile itu tercatatnya adalah 338 juta gitu, lebih banyak daripada masyarakatnya. Asumsinya satu orang punya 2 atau lebih handphone. Nah, dan tentunya asumsinya lagi semua masyarakat Indonesia punya handphone, tapi ternyata tidak gitu ya. Ternyata ada beberapa orang punya banyak sekali handphone dan ada beberapa area tertentu bahkan tidak punya handphone sama sekali seperti itu ya. Nah, ini yang sebenarnya begitu satu potensi yang bagus bahwa layanan-layanan kesehatan berbasis IT atau digital ini akan lebih mudah karena disebutkan tadi penggunaan internet juga tinggi, bahkan mungkin tidak saya tampilkan orang Indonesia itu di rata-rata satu hari itu bisa jam menggunakan internet, walaupun mungkin kebanyakan untuk nonton drama Korea atau mungkin hal-hal yang lain gitu ya, saya pernah tahu Netflix. Tapi yang jelas itu cukup besar gitu ya, walaupun sekali lagi distribusinya sangat tidak merata karena kebanyakan hanya di daerah-daerah Indonesia bagian barat yang infrastruktur TI-nya lebih bagus dibanding Indonesia bagian timur. Nah, di dalam konsep digital health sendiri juga, ini sebenarnya juga kementerian, pemerintah itu sudah punya satu acuan, satu punya landasan atau framework yang bagus sekali, bagaimana nanti ke depannya sistem kesehatan nasional terintegrasi satu sama lain, bahkan tentunya juga kerjasama dengan Kominfo dan kementerian-kementerian yang lain. Saya kira tidak akan saya bahas lebih detail. Nah, ini juga dasar hukum tadi sudah dijelaskan oleh Bu Iin. Saya hanya ingin menekankan bahwa di dalam dasar hukum ini ada hal-hal yang perlu kita cermati, terutama kaitannya dengan misalnya rekam medis, kaitannya bagaimana kita harus menjaga kerahasiaannya, kaitannya dengan bagaimana data yang dikirimkan di dalam internet itu bisa dijaga dengan baik supaya tidak dicuri orang atau dimanfaatkan dan lain-lain. Fosil sendiri juga mungkin tadi Bu In atau Pak Dodi juga sempat menyebutkan di pasal 5 disebutkan pasien yang berobat melalui telemedicine wajib memberikan persetujuan atau informed consent. Nanti kita cermati bagaimana layanan telemedicine yang sifatnya dari dokter ke pasien, apakah sudah ada proses seperti ini atau tidak, dan itu yang juga harus kita cermati karena itu merupakan tantangan teknologi juga bagaimana kita mendigitalkan informed consent tadi supaya bisa kita gunakan di dalam layanan telemedicine. Dasar hukum tadi Bu In juga sudah jelaskan banyak, ini bahkan kita lagi menunggu rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Saya kurang tahu dulu ditargetkan Oktober 2020, tapi mungkin sekarang kayaknya mundur lagi gitu ya. Ini juga sangat penting karena kaitannya dengan bagaimana kita berhak untuk bisa melindungi data kita pribadi, karena sekarang kan marak ya bagaimana data-data kita diperbankan, di segala macam hal digunakan orang untuk kartu kredit ataupun yang lain, itu juga sebenarnya sudah melanggar dari sisi aturan hukum gitu ya. Nah, bagaimana kondisi infrastruktur jaringan telekomunikasi dan data di Indonesia? Sebenarnya Kominfo dengan program Bakti ini terutama di daerah 3T sudah berjuang cukup keras membangun BTS gitu ya, dan juga proyek Palaparing sehingga kita punya infrastruktur backbone dengan fiber optik. Ya kita tahu sendiri tantangan terbesar infrastruktur kita adalah karena kondisi geografis Indonesia yang sangat sulit ya. Anda bisa lihat dengan 17.000 pulau dengan luasan jangkauan yang sangat luas ini biayanya, effortnya itu sangat susah sekali sehingga kita punya jaringan tulang punggung infrastruktur TI di situ gitu ya. Tapi alhamdulillah tahun lalu sempat kami dengan tim UGM keliling ke Papua Barat, di hutan-hutan pun saya sudah melihat banyak kabel-kabel fiber optik yang sudah ditanam di pinggir jalan nyebrang sungai. Nanti kedepannya akan digunakan sebagai backbone untuk menyebarkan infrastruktur melalui BTS dari banyak para telekomunikasi
Nah, ini saya ambil contoh yang lebih ekstrim, Papua Barat. Bagaimana kondisi 4 dengan kecepatan 1,85, jadi kadang-kadang kesulitan mengirimkan gambar gitu ya. Misalnya tadi dicontohkan di teman bagaimana RSUD 4 mengirimkan gambar X-ray ke RSUD Sorong sebagai rujukannya gitu, atau mungkin di Oransbari. Kebetulan di puskesmas ini di belakangnya ada BTS sehingga dia punya bandwidth yang cukup besar 4,62, tapi kebanyakan kecamatan lain mungkin tidak seberuntung seperti ini. Jadi mereka kalau kita amati di pulau-pulau di luar Jawa, geser dari satu BTS sedikit langsung hilang gitu ya. Jadi betul-betul nggak ada koneksi, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Tadi Mas Dodi sudah melekatkan juga, tidak hanya teknologi untuk data atau internet juga termasuk bahkan dan lain-lain gitu ya. Nah, isunya juga tentunya kembali lagi tadi kita acu di dalam hukum maupun regulasi yang ada adalah bagaimana tentang pemahaman dari pasien dalam menggunakan layanan tadi, karena tentunya dokter harusnya memberikan pemahaman dulu pada pasien bahwa saat ini akan dilakukan layanan secara digital melalui telemedicine, kerugian kelebihannya apa dan segala macam itu sebenarnya kalau dari aturan-aturan harusnya dijelaskan dulu sehingga pasien tahu bahwa datanya akan didigitalkan, akan terkirim melalui koneksi internet yang mungkin juga punya beberapa risiko-risiko tertentu yang mungkin akan terjadi. Nah, disitulah kita juga wajib dari sisi kesehatan atau pengelolaan itu untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat bagaimana telemedicine itu bekerja gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa melindungi pengguna dengan aman gitu ya. Kita sebutkan bahwa apalagi tadi disebutkan oleh Dr. Iin tentang layanan-layanan yang menggunakan mobile phone gitu ya. Ini sangat rentan sekali karena bagaimanapun juga begitu kita akses layanan telemedicine menggunakan mobile phone, itu tidak bisa dipastikan dengan mudah apakah yang megang handphone itu benar-benar pasien kita, atau di ujung sana apakah yang megang aplikasi di atas desktop di laptop handphone itu adalah dokter kita juga beneran gitu ya. Saya gambarkan dari perbankan itu kan mereka punya yang namanya token misalnya, atau yang ada yang menggunakan fingerprint. Nah, ini contoh salah satu tantangan teknologi bagaimana kita memastikan dua titik yang sedang melakukan pertukaran data kesehatan tadi benar-benar dari orang yang benar, yang memang layak, yang berhak untuk mengakses data atau informasi tersebut. Ini tantangan besar karena untuk penerapannya juga butuh teknologi. Anda lihat sendiri nanti bagaimana pada waktu kita melakukan pendaftaran dan segala macam, cara apa yang bisa melakukan proses autentikasi sehingga terbukti ini dokter beneran, terbukti ini pasien beneran gitu. Karena bisa jadi terjadi penyalahgunaan sehingga terjadi fraud dan lain-lain. Itu yang juga akan jadi isu penting di dalam sini. Jadi seberapa mampu layanan telemedicine memastikan yang mengakses adalah pengguna yang berhak dan diizinkan. Kemudian ini contoh bagaimana kita melakukan pendaftaran di telemedicine berbasis web dari pihak swasta gitu ya. Bisa kita daftar, masukin nomor handphone, nanti akan dikirim berapa kode digit verifikasi, dikirimkan SMS, nih bagus juga, artinya kita memastikan bahwa yang mendaftar itu adalah pemilik handphone tersebut, bukan orang lain gitu ya. Karena ada kasus-kasus yang namanya social engineering attack ya, mungkin masih ingat Bapak Ibu, mama minta pulsa dan segala macam, teknik-teknik menggali, mencuri data orang lain gitu ya. Kemudian juga pasti harusnya mereka akan minta izin bahwa datanya akan disimpan dan segala macam. Nah, ini yang dari sisi teknologi seharusnya juga diberi satu cara yang lebih mudah sehingga user tidak butuh kerepotan membaca syarat dan ketentuan yang kadang-kadang ditulis dengan panjang sekali, tulisannya kecil-kecil, sehingga daripada kita malas kita klik yes, yes, next, I agree, finish. Padahal harusnya kita baca dulu, karena setiap kali kita berinteraksi dengan sistem informasi, kita memberi persetujuan pada sistem, data-data kita akan digunakan untuk apa. Ini sebenarnya perlu juga dicermati bagaimana dan syarat ketentuan itu dibuat. Nah, jangan sampai nanti mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita sehingga data kita bisa dijual, digunakan. Karena data kesehatan data yang sangat seksi sekali gitu ya. Ini contoh bagaimana beberapa aplikasi sudah membantu untuk COVID yang mereka membuat semacam chatbot, jadi robot yang bisa menjawab chatting kita untuk mengidentifikasi kita, daerah kita zona hijau, zona merah atau apa. Kalau ada keluhan ini maka kita perlu periksa ke dokter atau tidak dan lain-lain. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, konsultasi, karena kalau kita lihat di layanan telemedicine yang ada misalnya di swasta itu ya langsung kita daftar, dia tidak verifikasi apapun, menyebutkan NIK saya atau KTP saya, semuanya saya percaya Surahyo, mulailah konsultasi, begitu saya berhubungan dengan yang dari misalnya spesialis, saya bayar dan segala macam hal tanpa meminta persetujuan saya bahwa data saya akan digunakan untuk apa. Ini juga tentunya akan menjadi tantangan besar. Nanti mohon di dalam Permenkes yang dokter ke pasien
secara detail kita harus bisa menjelaskan bagaimana pengembangan inform consent secara digital yang perlu. Di seminar yang lalu saya sempat ditanya ada satu puskesmas di Jawa Barat bertanya, Pak, gimana ya kita meminta inform consent secara digital kalau kita hanya punya WA dan lain-lain. Itu juga tantangan sendiri, apakah kita harus mengirim file, kemudian di print dulu di sana oleh pasien, ditandatangani, dikirim balik, itu kan repot sekali juga gitu. Apakah dengan hanya menjawab pertanyaan di WA itu sudah dianggap memberikan persetujuan dan lain-lain gitu ya. Dan di pembayaran juga kita contoh ini saya coba akses ke satu layanan telemedicine swasta, kita masuk situ dia minta izin kita untuk mengambil gambar, mengambil video, kemudian kita lihat tarif-tarif dari dokter yang ada di situ, dan saya mencoba mau mengikuti satu layanan tertentu, ada biaya yang dimasukkan, kemudian rata-rata mereka sudah menggunakan pembayaran yang cukup canggih, pakai fintech, menggunakan misalnya GoPay atau OVO gitu. Nah ini juga jadi tantangan bagaimana perlindungan proses pembayarannya secara online, karena nanti bisa jadi ketika handphone kita diambil orang lain, kita ketinggalan di kantor, ketinggalan di taksi, dimanfaatkan orang untuk tertentu, dia membeli obat macam-macam, terus tiba-tiba ada tagihan banyak, padahal kita nggak beli apapun dan seterusnya. Itu juga jadi tantangan sendiri dalam teknologi informasi itu sendiri. Kemudian juga bagaimana dengan perlindungan data di dalam internet atau jalur dari notebook dan handphone kita connect ke internet itu sudah dilindungi dengan penyandian atau enkripsi. Ada gambar kunci gembok gitu ya. Nah di sini sering disebut sebagai SSL atau Secure Socket Layer. Gampangnya adalah data yang lewat di internet itu tidak akan dengan mudah bisa diintip. Beda cerita kalau kita berkomunikasi dengan dokter, kalau kita menggunakan SMS atau email itu semua data kita berupa clear text yang dengan mudah bisa dibaca oleh siapa. Akan jadi tanah terlindungi dengan baik sehingga kalau ada orang menyadap butuh waktu ya. Tentunya ada yang bisa hacker tapi kan itu butuh waktu juga. Nah ini salah satu syarat juga bagaimana kita melindungi data kita pada saat akses ke layanan internet. Karena internet adalah jaringan publik atau jaringan untuk umum. Kemudian juga bagaimana data itu dipertukarkan antara misalnya katakan saya punya satu layanan, saya habis ngecek ke lab, kemudian nanti saya akan gunakan untuk konsultasi dokter menggunakan layanan telemedicine. Nah ini juga ada tantangan. Ini kebetulan kami pernah mengembangkan di UGM, ada satu aplikasi namanya Nusa Health, walaupun sekarang berhenti gitu ya. Ini juga kita membuat satu protokol yang ketat juga bagaimana pertukaran data yang ada di rumah sakit RSA, kemudian kita koneksikan ke servernya di DSCI, Puskomnya UGM, kemudian kita konekkan ke pihak swasta di Nusa Health, pihak ketiga di luar, kemudian dibaca oleh orang lain menggunakan handphone dimanapun berada, karena itu internet. Nah itu bagaimana kita melakukan anonimisasi ya, jadi data pribadi pasien akan dihilangkan sehingga kita hanya punya data yang diperlukan saja. Ini kan juga nanti kaitannya misalnya untuk orang-orang yang bergerak di kesehatan masyarakat atau public health, nanti begitu kita butuh data besar misalnya berapa ratus ribu pengguna telemedicine di Jogja, berapa banyak yang mempunyai penyakit darah tinggi atau mungkin diabetes segala macam, terus data pribadinya sudah hilang semua karena hanya dibaca data-data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini juga tantangan tersendiri karena tidak semua sistem mampu menghilangkan data-data detail dari pribadi kita untuk dimanfaatkan di sistem yang lain. Nah sedikit acuan saja. Ya. 3 menit lagi, Ji. Oke, baik ini saya skip saja. Di Belanda mereka punya backbone nasional namanya Aorta, itu sangat bagus sekali karena clinical data tidak akan pernah keluar dari sistem, mereka hanya ada di rumah sakit atau di klinik yang mereka miliki. Bahkan begitu kita akses kita harus punya kartu, ini contoh aja di bawah itu kartunya saya, kartu asuransi. Dokter juga punya kartu, setiap kali ada kegiatan dia harus masukkan ke reader dan nanti akan proses ada penyandian dan lain. Jadi mereka memang sudah sangat bagus sekali. Kemudian juga kalau kita bicara tentang skalabilitas, tentang kehandalan availabilitas, ini juga tantangan karena begitu ada banyak pengguna, seberapa mampu sistem kita menangani tersebut. Kalau tiba-tiba banyak sekali akses langsung hang. Contoh misalnya maaf kalau di dunia pendidikan, katakan bapak-bapak mengurus sesuatu di dikti segala macam, begitu usernya connect banyak langsung hang, nggak bisa connect gitu ya, atau di pemilu dan lain-lain. Contoh bagaimana kadang sistem kita tidak dikelola dengan baik sehingga antara ketersediaan dan kehandalannya tidak dikembangkan dengan baik. Contoh tantangan juga. Kemudian yang berikut tentang lokasi. Karena kalau kita lihat kita scanning gitu ya, saya iseng scanning di layanan telemedicine, kebanyakan semua servernya ada di luar negeri. Ini contoh satu ada yang di UK, ada satu lagi di Singapura. Ini kan menjadi isu tentang server sharing aspek. Sehingga seberapa aman data kesehatan kita disimpan di luar negeri gitu. Karena Kominfo sendiri sudah punya aturan sendiri, harapannya kan semua bisa di-hosting di lokal gitu. Walaupun begitu tantangannya juga ada lagi tentang seberapa handal sistem kita di lokal dan lain-lain gitu ya.
Dan walaupun kita bilang teknis, tetap sekali lagi di dalam sistem kita juga perlu memahami hal-hal yang sifatnya non teknis ya, yang berhubungan dengan policy, prosedur, awareness yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. In ataupun juga sedikit oleh Mas Sudi. Kenapa? Karena sistem yang paling aman kalau saya bilang misalnya the most secure network adalah unconnected network. Jadi begitu kita di sistem informasi tidak ada sistem yang aman. Ya tentunya butuh effort ya untuk menjebol atau tapi sekali lagi itu semuanya buatan manusia, makanya disitulah kita butuh regulasi, hukum, aturan yang ada di atas itu gitu. Jadi ya makanya kenapa kita harus hati-hati dalam menerapkan teknologi di bidang kedokteran lah, karena kehati-hatian itu menjadi nomor satu karena kaitannya dengan keselamatan pasien. Kemudian stakeholder kita lihat lagi yang non teknis tadi sebutkan, ternyata banyak sekali kalau kita bilang dalam sistem pengelolaan telemedicine, bukannya dokter pasien tadi Mas Dodi juga nyebut ada operator, ada administrator, ada pengelola layanan telemedicine-nya, ada perusahaan A, B, C, D ataupun yang lain sarjito, farmasi, asuransi dan lain-lain. Ini yang hal-hal ini yang perlu kita cermati. Saya bahas banyak tentang ini. Ini ada ethical practice yang tentunya ini juga harus kita berbeda yang langsung fisik ya dengan yang berbasis digital, aturan etika yang juga nanti tentunya di Permenkes dokter ke pasien juga harus kita teliti lagi karena penanganannya sangat berbeda dan lain-lain. Nah, jadi apa yang kita lakukan ke depannya sekali lagi tadi di bagaimana kita mampu melindungi keamanan informasi pasien, dan tinggal ada akid di standar interoperabilitas sistem informasi sehingga pada contoh di awal integrasi antara SIM, ICS dan lain-lain sekarang bagus dia. Ketiga sangat penting tingkatan kinerja infrastruktur kita, semoga dalam palaparing dan seterusnya lead Satria kalau nggak salah kita mengembangkan internet di Indonesia. Pelatihan edukasi telemedicine baik untuk mahasiswa kedokteran atau dokter-dokter yang praktis ya ada kualifikasinya. Instrumen layanan yang terkonek, ingat telemedicine bukan hanya komputer dan komputer karena di situ juga ada alat EKG digital, ada alat untuk X-ray, ada alat untuk mengambil darah, untuk mengukur detak jantung, itu semuanya harus terukur, tersertifikasi, ada regulasi yang mengatur di situ. Juga ada mungkin portal untuk tanya jawab itu terutama dari kementerian atau sarjito tentang apa sih telemedicine, kenapa harus pakai, hukum tadi disebutkan. Dan terakhir juga ingat ke depan telemedicine karena pandemi ini bukan hanya akses data dari Indonesia di dalam Indonesia saja, karena ada orang nanti akan berkonsultasi dengan dokter di Singapura, di Inggris, di Australia, itu bagaimana? Ini juga harus diatur dengan baik oleh sistem hukum, regulasi dan lain. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Pak Moderator. Ya,